Allah salat berarti Allah merahmati. Allah salat. Contohnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan para malaikat salat kepada Nabi Muhammad. Allah dan para malaikat. Loh, kok jangan takjil gitu yang janganmu loh. Woi Drun, Kak Drun. Wah bang. Sudah jelas Habib lu itu Habib palsu, tau nggak? Bukan keturunan Rasulullah, tau nggak? Masih juga kalian berkelit-kelit mengelak-ngelak ya kan, membelanya dengan nasabnya udah nggak jelas, tau nggak? Kalian macem-macem orang lagi ini pakai persekusi orang. Ngapain lu bela-bela yang udah busuk kayak gitu, ha? Itu tuh para Habib tuh udah rungkat itu, udah hancur, nggak bisa dia membuktikan, nasabnya pun nggak jelas, keturunannya pun nggak jelas. Ibu kalau emang dia keturunan Rasul nggak mungkin dia DNA-nya belang-belang ya kan? Apa emaknya tukang zina apa? Ya, yang satu G, yang satu L, yang satu M, yang J-nya nggak ada. Kalau Rasul tuh J, jelas, bukan macem-macem. Apa nenek moyang itu tukang selingkuh, jadi semuanya dipakai, ya kan? Habib setan dasar. Saya telah menjelaskan bahwa sebetulnya tidak perlu ada yang bernama habaib. Tidak perlu. Jamak dari Habib katanya. Namanya ada Habib, orang yang harus dicintai karena dia dinyatakan atau dianggap perkirakan adalah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu ada komunitas khusus seperti itu. Sebaliknya, tidak perlu juga ada komunitas yang bernama muhibbin, yang tugasnya mencintai para Habib. Mengapa? Karena Islam itu agama yang egaliter, agama yang menjunjung tinggi prinsip persamaan di antara anak manusia. Itu ditegaskan sendiri oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum li Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin ala arabiyyin ila akhirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan dan saya anggap ini informasi yang menarik. Seorang kiai muda telah mengundang para habaib, yakni Bani Ba'alwi, untuk berdiskusi secara langsung, mengkaji nasab Ba'alwi. Dan undangan ini ditujukan kepada semua Habib-Habib Ba'alwi. Tapi pada kenyataannya, di tempat dan waktu yang telah ditetapkan tidak ada satupun. Namun pada kenyataannya, di tempat dan waktu yang telah ditetapkan tidak ada satupun Habib yang datang. Coba kita ulas terlebih dahulu. Satu Habib pun yang yakni datang. Kiai muda yang dimaksud adalah Kiai Muharrar Khudari, dan ia sampai mencantumkan nomor WhatsApp-nya. Anda bisa lihat, ini kiai yang dimaksud yakni Kiai Muharrar Khudari. Di sini tertulis dan menyebar di media sosial antara lain Facebook, di berbagai kanal YouTube, termasuk juga di grup-grup WhatsApp. Tantangan terbuka untuk habaib, yakni dalam rangka untuk mencari solusi terbaik untuk kedamaian umat dengan maraknya polemik nasab Ba'alwi. Dibuka khusus untuk para habaib, diskusi masalah nasab Ba'alwi dengan saya pribadi yakni Muharrar Khudari. Nomor WhatsApp dicantumkan juga 0812 280 32825.
dengan tema nasab Ba'alwi apakah tersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempatnya di Aula Pondok Pesantren Al-Mubarak Al-Arba'in, RT 02 RW 01 Tologorejo, Wonosalam, Demak, Jawa Tengah. Waktunya bebas, 24 jam Demak. siap. Di Demak ini. Insya Allah akan disiarkan langsung live di media sosial. Keterangan, 1, diadakan diskusi hanya di Pondok Al-Mubarak Al-Arba'in. 2, yang hadir untuk diskusi tidak boleh selain habaib. Jadi beliau minta yang hadir berdiskusi enggak boleh selain habaib. 3, semua akomodasi ditanggung Kiai Muharrar Khudari. Yang keempat, murni ilmiah, bukan debat kusir, bukan buat berantem dan lain sebagainya. Yang kelima, mengedepankan akhlak yang mulia. Dan yang keenam, bagi yang siap silahkan telepon di nomor WhatsApp yang telah disebutkan di awal tadi. Ini merupakan tantangan terbuka Kiai Muharrar Khudari untuk berdiskusi dengan para habaib. Diminta para habaib mempertahankan argumentasinya tentang tersambungnya nasab mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang sudah dipersiapkan itu adalah yakni tanggal 22 September 2024. Hanya saja hingga dipersiapkan waktu dan sudah ditransfer sejumlah uang kepada habib tertentu untuk ongkos datang ke tempat tersebut, namun tidak ada satupun Habib Ba'alwi yang datang ke kediaman beliau untuk berdiskusi. Kita bisa lihat gambarannya di video berikut ini. Dipil berkali-kali tapi tidak pernah diangkat. Udah saya SMS Habib udah nyampe di mana, tidak dibalas. Dipil berkali-kali nggak diangkat. Ini saya coba saya hubungi kembali. Ya semoga ya berhubung di pil berkali-kali nggak diangkat, ini kita coba kembali yang ketiga kalinya. Ini adalah foto profilnya Habib Ahmad bin Husain. Habib Ahmad Husain Al-Attas. Ini tidak diangkat kembali. Ya berhubung saya udah nunggu terlalu lama, di bel-bel nggak diangkat dan di WA juga nggak dibalas, terpaksa kami akan beraktivitas lagi, tidak nunggu, dan tim tim live streamingnya udah kembali pulang semua dan beberapa tamu yang pengen mengikutinya pun sudah pulang semua. Demikian pertemuan untuk sementara, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi fix ya, tidak ada satupun habib yang datang. Jadi sengaja Kiai Muda Muharrar Khudari ini ingin berdiskusi langsung dengan habaib, siapapun yang siap untuk berdiskusi. Dan diskusi ini ranahnya ilmiah, kajian yang mengedepankan ranah ilmu dan mengedepankan adab, yakni etika dalam berdiskusi atau mengedepankan akhlakul karimah. Apa tujuannya? Demi membangun pencerahan kepada umat. Artinya Kiai Muharrar Khudari tidak ingin ada orang yang kemudian hanya mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi
tidak ada data yang bisa dia gunakan untuk mempertahankan argumentasinya. Dan inilah yang mesti diketahui oleh publik Indonesia yang mayoritas masyarakatnya muslim. Hari ini kita mayoritas masyarakat muslim di Indonesia hanya dicekoki, hanya diindoktrinasi bahwasanya mereka ini merupakan cucu Nabi. Dan kita tidak boleh mempertanyakan dengan alasan nanti takut kualat dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya sebuah pembodohan. Ketika kita mempertahankan pola indoktrinasi seperti ini merupakan sebuah pembodohan secara intelektual, termasuk juga penjajahan secara spiritual. Ini tidak boleh dibiarkan. Saya pikir Kiai Muharrar Khudwari adalah representasi orang yang memang Allah titipi ilmu dan bertanggung jawab terhadap keilmuannya. Jangan sampai kemudian orang punya title sebagai ustadz, sebagai kiai, atau menggelari diri sebagai ulama, justru mengajari umat untuk taklid begitu saja. Kemudian mendoktrin umat untuk percaya begitu saja kalau orang-orang ini merupakan cucu Nabi. Padahal mereka tidak bisa mengkonfirmasi mana catatan kitabnya yang menyatakan orang-orang ini sebagai cucu Nabi. Ditambah lagi secara ilmiah mereka punya asal-usul DNA yang jauh berbeda dengan asal-usul DNA Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya memang saatnya kita semua sadar kepada orang-orang alim, para ulama, para kiai, para asatidz. Ini nggak boleh diam begitu saja. Kita akan betul-betul khianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita membiarkan saja orang begitu mudahnya mengaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan ini adalah kewajiban kita sebagai umat Nabi. Tidak membiarkan siapapun mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Ini penting sekali. Coba, tidakkah orang-orang yang hari ini dengan ilmunya malah membela Ba'alwi, malah menjadi bempernya Ba'alwi, tidakkah mereka merasa berdosa? Tidakkah mereka merasa bersalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang-orang yang mereka bela ini sudah jelas tidak bisa menunjukkan kitab sezaman. Catatan selama 5 abad setengah lebih lamanya tidak bisa mereka sodorkan. Belum lagi tes DNA. Coba Anda pikirkan dalam-dalam. Orang yang dia DNA-nya G sangat jauh daripada DNA Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu begitu mudahnya mengaku cucu Nabi di Indonesia. Kita menjadi bahan tertawaan umat muslim yang ada di Timur Tengah. Karena di Arab Saudi, di Mesir, di negara-negara Timur Tengah nggak ada orang yang jualan nasab. Tidak ada orang yang kemudian mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Lantas di Indonesia begitu mudahnya orang jualan nasab. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi,